Kembali lagi di channel Catur Beats, channel yang membahas catur kurang dari 10 menit. Di game kali ini kita akan kembali membahas pertarungan antara Nodirbek Abdusattorov dan Parham Makhzoglou di USCHES 2024 pada babak pertama. Nodirbek memainkan permainan yang sangat cantik dan berhasil mengalahkan Parham. Sebagai putih, Abdusattorov memulai dengan D4. Dijawab kuda F6, kuda F3, E6, lalu gajah F4. Parham mendorong C5, menantang pertukaran pion dan dibalas dengan E3. Permainan ini menjurus pada London System. Selanjutnya, kuda C6 dikembangkan oleh Parham dan Abdusattorov membawa kuda ke D2. Setelah itu A6, menjaga petak G5 ditempati oleh gajah ataupun kuda putih. Abdusattorov lalu mengembangkan kuda ke C4. Melihat bahaya kuda ini, Parham mengusirnya dengan D5. Setelah itu kuda ke E5 menantang pertukaran, dan Parham membalas dengan menteri B6. Dia menyerang pion B. Tentu saja pion ini dilindungi dengan benteng. Kemudian terjadi pertukaran kuda dan kuda makan kuda. Sekarang Nodirbek Abdusattorov memiliki kuda yang sangat aktif menekan pertahanan lawan. Parham kemudian mengembangkan gajah ke D6 yang menyerang kuda, sekaligus mempersiapkan kemungkinan untuk rokade. Dan di sini Nodirbek menjawab dengan C3, memperkuat posisi pion. Setelah itu pengembangan gajah ke D7 membuka dua kemungkinan untuk rokade bagi hitam. Abdusattorov kemudian mengeluarkan gajah ke D3. Selain mendapatkan petak yang lebih aktif, juga bersiap untuk mengamankan raja. Dan di sini Parham membawa benteng ke D8. Sebuah shadowing yang sangat jauh mengarah pada menteri. Kemudian A4 didorong, dan di sini Parham mengamankan rajanya. Selanjutnya H4. Nodirbek Abdusattorov memulai serangan pada sayap raja. Parham juga tidak mau kalah. Dia memulai menukar pion, dan pion ini diambil dengan pion E. Tetap menjaga struktur pion di sayap menteri. Selanjutnya kuda E4, membawa kudanya ke petak yang lebih aktif dan juga memprovokasi pertukaran gajah dengan kuda. Abdusattorov tidak tertarik mengambil kuda dan dia mengamankan raja dengan rokade. Selanjutnya gajah mundur ke E8. Pada posisi ini, menteri G4 dimainkan oleh Abdusattorov, bersiap untuk melakukan kombinasi yang memenangkan pion dan bisa juga memenangkan benteng. Tetapi di sini menteri C7 dipilih oleh Parham. Langkah menteri mundur ke C7 secara tidak langsung mencegah terjadinya kombinasi. Jika Nodirbek Abdusattorov nekat memakan pion dengan gajah, maka setelah F5 menteri terusir, gajah akan segera hilang. Kombinasi tidak terjadi. Gajah ditarik mundur ke C2. Kemudian raja H8. Nodirbek Abdusattorov
mengambil kesempatan ini untuk mengusir kuda, dan setelah kuda kembali ke F6, sekarang menteri dihadapkan pada dua pilihan. Pada posisi ini, menteri dipilih mundur ke H3, mencegah kuda melakukan forking. Setelah kuda H5 yang menyerang gajah, gajah mundur ke H2 dan F6 menyerang kuda. Pada posisi ini, Abdusattorov membuat langkah brilian. F4, membiarkan pion mengambil kuda. Parham Marshallloh pada posisi ini melakukan perhitungan dan dia memutuskan untuk menerima kuda. Setelah itu, pion makan pion dan gajah telah diserang. Parham memilih untuk menarik mundur gajah ke E7, selanjutnya G4. Sekarang kuda hitam telah terkurung dan tidak bisa kembali. Pada posisi ini, hitam memainkan menteri C4, bermaksud untuk mencegah menteri menempati D3. Akan tetapi Parham menjawab dengan benteng makan benteng. Setelah gajah makan benteng, sekarang menteri F3 menyerang gajah. Setelah gajah kembali ke E7, pion makan kuda. Abdusattorov kembali berhasil mendapatkan kekurangan perwiranya. Parham menyadari bahwa pertahanannya sudah rapuh, oleh karena itu dia memulai serangan dengan B5. Tetapi benteng ke F1, ancaman skakmat dalam 2 langkah. Jika pada posisi ini hitam menerima pion gratis, maka skakmat akan terjadi dengan menteri F8. Hal ini akan memaksa gajah makan menteri, setelah itu benteng makan gajah. Skakmat. Parham mencoba melindungi petak F8 dengan raja pindah ke G8, namun B3 mengusir menteri yang mengawasi petak D3. Setelah menteri pindah ke C7, menteri D3. Serangan ancaman skakmat yang langsung. Hitam masih berupaya untuk mempertahankan posisinya dengan G6. Akan tetapi sekarang menteri pindah ke H3, mengancam pion E, dan di posisi ini Parham memainkan raja G7. Setelah itu menteri makan pion. Dan pada posisi ini Parham juga mengambil pion. Selanjutnya Abdusattorov membuat langkah brilian pengorbanan yang membuat Parham langsung menyerah, yaitu dengan menteri F6, skak, dan juga menyerang gajah. Sampai di sini Parham langsung menyerah. Jika gajah makan menteri, maka pion makan gajah, skak, dan selanjutnya setelah raja menghindar misalnya, menteri akan jatuh. Parham kalah 1 perwira. Jika raja menghindar ke H7, maka gajah makan gajah. Setelah itu gajah makan dan pion makan gajah. Raja bisa pindah ke G8, akan tetapi menteri E6 skak. Raja dipaksa pindah ke G7, dan setelah benteng F7, bagaimanapun juga hitam tidak akan bisa memenangkan pertandingan ini. Sampai jumpa lagi pada video selanjutnya. Salam Jens Unasus.